Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu yang menonton video ini. Oke, baik. Saya akan mencoba membuat video tutorial singkat tentang penggunaan aplikasi Kahoot. Biasanya aplikasi ini bisa digunakan sebagai salah satu media belajar kita. Kita sebagai fasilitator bisa menggunakan media ini. Biasanya kalau saya pakainya bisa dalam bentuk kuis, bisa pretest, post-test, dan sebagainya. Jadi Kahoot ini merupakan aplikasi yang basicnya itu game online gitu kan, menggunakan web. Jadi nanti eh, Bapak Ibu bisa menggunakan ini sebagai satu media interaktif Bapak, Ibu fasilitator dan peserta pembelajarnya. Oke, baik, yang akan nanti pesertanya sebagai atau sebagai peserta gamesnya nantinya. Nah, untuk kita sebagai hostnya, sebagai fasilitator yang membuat gamenya, kita menggunakan link yang ini. Oke, kita buat link yang ini. Oke. Nah, nanti di sini ada dua pilihan, yaitu login dan sign up. Kalau yang belum baru pertama kali menggunakan aplikasi Kahoot bisa sign up dulu atau bahasa Indonesia daftar dulu gitu ya. Nah, nanti di sini akan ada keluar informasi-informasi yang seperti biasa kalau kita mendaftar satu aplikasi gitu ya. Eh, kita login terlebih dahulu. Oke, saya gunakan sih saat pretest, post-test ya. Kemudian juga kuis di tengah pembelajaran untuk evaluasi juga bisa. Kalau menurut saya sih Kahoot ini lebih menarik ya daripada kita dengan Google Form atau dengan manual atau juga dengan apa aplikasi yang hampir sejenis yaitu Quizzes. Kalau saya lebih lebih suka menggunakan ini karena kalau Kahoot ini dia lebih setiap satu soal itu langsung keluar peringkatnya gitu, langsung terpampang. Jadi lebih memacu gitu, sih lebih memacu jiwa kompetisi, jiwa kompetitif dari para pesertanya gitu ya. Nah, jadi sebelumnya saya jelaskan dulu beberapa menunya. Jadi di sini ada menu dari Kahoot-nya itu ada home nih ya. Home ini yang sedang dibuka, kemudian discover. Nah, discover ini berisi apa ya? Ini bank soal ya, bank soal. Ini bank soalnya susah. Jadi bank soal misalnya nih kita tiba-tiba mengajar, kalau kita belum sempat menuliskan apa namanya, membuat soalnya, kita bisa searching misalnya nih Kampung KB misalnya kan. Nah, kita bisa searching Kampung KB, kemudian, nah nanti kita bisa gunakan nih. Nah, ini ada beberapa nih, misalnya kita coba ini ya, ini yang buat ini namanya Imleh. Nah, ini coba nih kita nggak sempat nih buat ya, nanti saya jelas setelah ini kita jelaskan tentang cara membuatnya gimana ya. Gampang banget Bapak Ibu, Bapak Ibu pasti bisa menggunakannya dengan sangat mudah. Oke, nah nanti kita tinggal start nanti. Nah, startnya juga nanti akan saya jelaskan setelah ini. Nah, cuman kelemahannya Discover ini dia tidak akan hasilnya tidak akan masuk di report kita ini. Nah, nanti saya jelaskan menu report ya. Oke, jadi kalau misalnya terdesak nih boleh nih Bapak Ibu menggunakan Discover ini ya. Tinggal cari kata kuncinya yang mana Bapak Ibu perlukan. Kemudian kita masuk ke memori menu menu library yaitu nih. Nah, menu library ini adalah Kahoot-Kahoot atau kuis-kuis yang udah kita buat dengan akun kita nih. Seperti saya ini ada beberapa yang udah saya buat nih dengan akun saya. Saya gunakan bisa untuk mengajar ya. Nah, karena kalau kita ingin gunakan lagi bisa nih, misalnya tiba-tiba besok nih Bapak Ibu ngajar lagi nih, ngajar tentang aplikasi LCMail lagi atau apa lagi, tinggal start saja, tidak perlu membuat lagi gitu ya. Itu. Kemudian ada report. Nah, report ini adalah hasil-hasil dari kuis yang udah kita gunakan di aplikasi Kahoot ini. Nah, ini seperti saya menggunakannya 11 Agustus 2023 jam 6 pukul 12 PM. Nah, ini adalah proses pemberdayaan kelompok masyarakat di kampung keluarga berkualitas. Nah, sore-sore saya ya. Ya, jadi di sini juga bisa kita lihat ada hasilnya, ada seperti ini ada 37 orang peserta kemarin yang mengikutinya. Kemudian nanti bisa lihat reportnya dan sebagainya. Ini bisa kita jadikan
salah satu acuan untuk kita mengevaluasi pembelajaran kita tentunya. Kemudian kita bisa melihat apakah soalnya valid atau tidak valid, apakah soalnya relevan atau tidak relevan gitu ya. Nah, nah kelemahan dari Discover tadi, kalau kita menggunakan punya orang lain tidak keluar di report ini. Jadi kita tidak bisa mengevaluasi, tidak bisa menganalisisnya begitu. Nah, ini ada grup kalau kita misalnya buat grup bersama teman gitu, sama-sama collaborate dari Kahoot, kemudian ini dari marketplace dan sebagainya. Oke, baik. Kita akan coba create ya yang baru ya. Buat kuis baru eh, dengan Kahoot ini. Oke, kita tinggal pencet menu create yang biru di kanan ini. Oke, Kahoot. Oke, nanti ada pilihannya dia mau menggunakan template yang blank canvas atau sudah ada template-nya. Coba yang blank aja ya. Ini kita buat yang blank canvas. Nah, jadi di sini Kahoot ini juga dia tipenya itu ada yang eh, multiple choice, ada pilihan ganda ya, kuis atau oke udah kita coba nih. Ini nah saran saya sebelumnya soalnya itu tulis dulu di Word, jadi kita tinggal gampang tinggal kopas seperti tadi. Kita coba ya soal pertama nih. Kita tinggal copy, kita kemudian pastekan di sini di questionnya. Oke, kemudian kita pastikan juga, kita copy pastekan juga pilihan-pilihannya. Seperti ini pilihan pertamanya, pastekan di sini. Kemudian juga pilihan kedua ini. Kemudian pilihan ketiga ini. Kemudian pilihan keempat. Oke, nah untuk kunci jawabannya kita bisa klik di sini sampingnya. Jika jawabannya itu yang merah, kita klik di sini, biru di sini, hijau dan juga kuning. Di sini jawabannya merah. Nah, kita coba kita klik di sini. Kemudian ini juga ada tipenya, ada yang bisa kita ganti. Ini kan kuis nih multiple choice. Bisa juga true all false, ada type answer, ada slider, puzzle dan sebagainya. Tapi kalau ini kan akunnya nih yang gratis nih yang basic ya, cuma bisa kuis dan true false. Kalau kita udah upgrade premium, baru bisa maka kita bisa menikmati semua menu ini yaitu type answer, slider, puzzle dan ini ada poll, drop point, word cloud, open ended dan brainstorm. Oke, kalau memang bisa kita akan gunakan lanjut kita baiknya upgrade ke premium saja Bapak Ibu. Kemudian di sini bisa kita tentukan time limit satu soalnya Bapak Ibu mau berapa soal, misalnya ini 20 second. Oke. Kemudian poinnya bisa standar atau double point atau no point. Bisa diatur. Kemudian single select atau on. Dan kemudian multi select ini juga bisa digunakan hanya dengan aplikasi yang udah kita upgrade per premium. Oke. Nah, ini soal pertama. Nanti kalau kita mau buat soal kedua, kita tinggal add question saja. Kita masukkan lagi mau quiz atau true false. Nah, ini kan ada bintang nih, cuma bisa untuk yang upgrade. Kalau yang basic ini cuma bisa dua ini aja. Apalagi kita coba yang basic aja dulu ya Bapak Ibu ya. Setelah itu kita buat titelnya dulu nih. Misalnya kita mau buat apa ya? Misalnya kita lagi buatnya kuis LC mail gitu kan. Nah, kita bisa tinggal tulis nih. Kemudian kita bisa cek juga nih covernya nanti biar biar terlihat sesuai dengan menunya atau sesuai dengan tema. Di sini yang tersedia bisa kita gunakan yang tersedia atau kita bisa upload dari perangkat kita. Oke, kita coba upload. Saya pakai yang, nah ya, ini ya, LC mail matching ya. Oke, oke, nah kemudian kita bisa atur bahasanya, mau bahasa Slovakia dan sebagainya. Oke, bisa kita pakai bahasa Indonesia aja lah ya, bahasa ibu ya. Kemudian bisa kita gunakan private atau public. Nah, private ini cuma bisa kita yang lihatnya. Kalau public ini kita bisa masuk ke punya kita ini, quiz kita ini bisa masuk ke Discover. Kemudian ini kalau mau coba pastel YouTube link bisa. Ini kalau mau pakai yang bisa pilih nih soalnya mau pakai yang original, pick atau fantasi dan sebagainya atau mau disco dan sebagainya.
Oke, kemudian kita buat done. Selesai. Done. Dan ya. Oke, kita coba ya. Kita save dulu. Kita akan coba. Oke, mana handphone saya? Oke, dan kalau nggak mau diedit lagi kita tinggal dan. Nah, oke, sudah nih. Gimana sih caranya untuk kita nanti coba aplikasinya? Gimana untuk coba kuisnya gitu ya? Nah, jadi nih kan nanti kita pilih nih misalnya Asimil. Kita tinggal pilih, tinggal start. Nah, setelah sambil menunggu start ini, kita minta ke pesertanya untuk masuk ke yang link yang saya sebutkan di awal tadi, kahoot.it. Nah, setelah mereka nanti masuk ke handphonenya masing-masing, smartphone-nya masing-masing, di kahoot.it. Nanti tampilannya akan berbeda dengan yang kita sebagai fasilitator ini. Di mereka itu tampilannya nanti akan ada enter game pin. Nanti game pinnya sesuai dari kuis yang kita buat. Nanti akan keluar di sini game pinnya. Oke, sambil loading ya. Nah, jadi nanti sistemnya itu Bapak Ibu jelaskan dulu kepada pesertanya bahwa nanti soal ini akan tampil, soalnya hanya akan tampil di layar. Jadi nanti hanya di layar dan di handphonenya hanya ada pilihan jawabannya ada 4 soal ini yaitu merah, biru, kuning dan hijau. Nah, kita pilih ini ya classic mode untuk siswanya masing-masing. Nah, ini dia. Nanti yang seperti saya bilang tadi, dia akan ada game pinnya yang harus dimasukkan oleh pesertanya di handphonenya masing-masing untuk join. Oke, saya coba ya. 7950602. Oke, saya mulai join dengan handphone saya. Oke, saya tulis namanya dulu. Nah, nanti ada nickname. Nah, nanti ini akan keluar. Nah, seperti ini. Nanti kan pesertanya join semua tuh. Nah, ini kan ada musiknya nih. Jadi musiknya ini tuh membuat kompetisi jiwa-jiwa kompetisinya meronta gitu ya. Oke, nah ini kita buat setelah semuanya bergabung ada banyak nanti misalnya ada 35 peserta yang bergabung kita setelah semua kita mulai start atau masih waiting gitu. Oke, kita mulai ya. Kita mulai. Nah, jadi soalnya akan keluar di layar. Nanti kita kan menggunakan layar proyektor tuh. Jadi pesertanya hanya menjawab di handphonenya saja yang keluar yaitu hanya pilihan jawabannya saja. Ada 4, ada merah, kuning, hijau, merah, biru, kuning atau hijau. Nah, misalnya di pesertanya menjawab kuning. Nah, nanti akan muncul hasilnya. Nah, ternyata salah yang jawab tadi itu salah gitu ya. Nanti kita lihat nih, yang karena kunci jawabannya yang benar merah, ada berapa orang jawab merah, kemudian berarti benernya ada berapa. Kemudian yang jawab biru salah, ada berapa, kuning salah, ada berapa, hijau salah, ada berapa. Nah, dari sini kita bisa lihat berapa orang yang salah dan berapa orang yang benar. Nah, untuk next ini, nah kemudian dia ada podiumnya nih. Nanti kan kalau banyak orang nih, kemudian kan saya hanya sendiri nih tadi nih mencoba ya. Nah, jadi kan di sini akan terlihat siapa yang sudah mereka mendapat peringkat pertama, kedua dan ketiga ada 3 podium ya. Nah ini hasil akhirnya sebenarnya. Kalau misalnya nanti tuh ada berapa soal, sebelum soal selesai dia akan ada 5 orang peringkat tertinggi dulu dari jawabannya. Dia tidak hanya penilaiannya tidak hanya benar saya, tapi juga cepatnya juga karena dia nilainya berdasarkan kecepatan dan ketepatan gitu ya. Nah, kenapa saya lebih suka menggunakan Kahoot ini? Karena lebih menarik dan juga lebih bersemangat memotivasinya untuk ikut. Karena dia setiap selesai satu soal itu akan keluar langsung tuh 5 orang tertinggi. Jadi kan jiwa kompetitifnya tuh bisa terpacu begitu. Nah, ini juga bisa lihat podium, kemudian bisa kita play again, bisa kita mengulangi lagi, bisa. Baik, jadi mungkin begitu untuk tutorial menggunakan apa ya, menggunakan aplikasi Kahoot ini bagaimana kita membuat soalnya dulu sebagai fasilitator untuk kuisnya, kemudian bagaimana pesertanya menggunakan dan sebagainya. Sekian tutorial dari saya tentang eh, aplikasi Kahoot ini. Semoga bermanfaat. Saya oke baik.
Terima kasih Bapak Ibu, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.